Jumpa lagi bersama saya, Angelina Setia. Pada pertemuan kali ini, saya membawakan materi harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sebelum kepada pembahasan selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman, gambaran umum materi yang saya bawakan kali ini. Yang pertama, latar belakang wacana harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik harmonisasi hak kewajiban negara dan warga negara. Dan yang ketiga, esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Dan yang keempat, pengaturan status, asas, dan syarat warga negara sesuai amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dan yang kelima, pemahaman tentang pajak dan manfaatnya sebagai satu kewajiban utama warga negara terhadap negara. Kita mulai dari latar belakang wacana harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Pada masa ini, kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana beberapa orang menuntut hak dengan sangat gigih, dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba giliran untuk melunakkan kewajiban mereka itu, tampaknya kehilangan gairah sehingga diperlukan mengharmonisasikan antara hak dan kewajiban. Kedua teman-teman, latar belakang historis, sosiologis, dan politik harmonisasi hak kewajiban negara dan warga negara. Ada 4. Yang pertama, awal mula. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia pertama kali terjadi di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Adanya yang mengatakan adanya hak alamiah, yaitu hak yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan milik, dan lain-lain. Yang kedua, Revolusi Amerika 1276, yaitu Perang Kemerdekaan Amerika Serikat melawan penjajah Inggris menjadi negara merdeka. Ketiga, Magna Carta tahun 1215. Dalam Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberi jaminan beberapa hak oleh raja. Yang keempat, Revolusi Prancis pada tahun 1789, yaitu perlawanan Prancis terhadap rajanya sendiri. Yang kedua, dari sumber sosiologis. Dari sumber sosiologis juga dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, gejala sosiologis. Munculnya karakter buruk ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita sedemikian drastis dan fantastis. Dan yang kedua, Orde Baru tumbang, yaitu munculnya istilah oligarki, di mana kekuasaan berpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber hak dan kekuasaan. Dan yang ketiga, social cultural animosity, yaitu gejolak dalam masyarakat akibat dari munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib. Yang keempat, Indonesia Baru. Pada Indonesia Baru ini harus dibangun dari hasil perombakan keseluruhan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonisasikan antara hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Ya teman-teman, kepada materi yang ketiga, yaitu esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, secara agama, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan, yaitu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, yaitu penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Yang keempat, pertahanan dan keamanan, yaitu pelaksanaan Siang Kamartah TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Materi yang keempat, yaitu pengaturan status, asas, dan syarat warga negara sesuai amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945.
Yang pertama, mulai dari status. Status dikemukakan oleh Georgi Jelain, mengemukakan ada 4 macam status warga negara. Yang pertama, status positif, yaitu warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Yang kedua, status negatif, negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negara. Yang ketiga, status aktif, negara memberi hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, status pasif, kewajiban warga negara untuk mentaati segala perintah negara. Yang kedua, asas. Asas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, ius soli, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya yang ketiga, syarat. Ada 8 syarat kewarganegaraan. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Yang ketiga, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana pertama 1 tahun atau lebih. Yang ketiga, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang keempat, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang kelima, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang keenam, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dan yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedelapan, pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal di Indonesia sendiri, paling singkat 5 tahun dan atau 10 tahun berturut-turut. Materi yang terakhir yaitu materi yang kelima, yaitu pemahaman tentang pajak dan manfaatnya sebagai satu kewajiban utama warga negara terhadap negara. Kata pajak tak asing lagi bagi kita. Pajak adalah kontribusi wajib kepada yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Itu saja materi yang saya bawakan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.